Halo Sobat Bersinar, selamat datang di podcast Cipora, tempat di mana kita akan membahas isu-isu aktual melalui sudut pandang yang lebih dalam. Kenalin, saya Kamila, bersama kita telah hadir narasumber kita yang tentunya berkompeten dalam bidang ini. Bersama kita telah hadir Bapak Chandra Widya Putra SH, selaku analisis intelijen dari BNN Kabupaten Tulungagung. Selamat datang Pak Chandra. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat baik, walaupun kemarin sempat kita nggak jadi akhirnya hari ini bisa terrealisasi. Ya, baik Pak. Nah, perbincangan kita pada kali ini cukup menarik nih Pak, di mana kita akan membahas suatu isu yang tentunya krusial dan juga meresahkan nih, yaitu tentang penyelundupan 2 ton sabu yang berhasil disita di wilayah Indonesia baru-baru ini. Yuk, kalian semua nggak salah dengar, 2 ton sabu. Itu berarti 2.000 kg sabu atau senilai dengan 7,5 triliun rupiah nih Pak. Ya, itu berhasil diamankan di wilayah Indonesia. Nah, dalam kasus ini kita tidak hanya membahas seberapa besar jumlahnya, tapi juga bagaimana jalur internasional penyelundupan narkoba ini masih bisa masuk ke wilayah Indonesia, dan juga bagaimana peran aparat seperti polisi, BNN, dan Bea Cukai berjibaku untuk menghentikannya. Nah, langsung saja nih Pak, seperti yang kita tahu, 20 ton sabu itu kan bukan angka yang kecil ya, tentunya sangat fantastis. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana sih sebenarnya apa yang terjadi dalam kasus ini. Mungkin dapat diceritakan sedikit kronologinya. Baik, sebelumnya saya ralat dulu ya, 2 ton ya, bukan 20 ton. Oh iya, 2 ton. Jadi kemarin kan sekitar awal Mei itu kan memang sempat beredar berita yang ya bisa dikatakan viral juga di media sosial, khususnya dalam ranah hukum ungkap kasus narkotika. Jadi banyak netizen warga itu yang sebenarnya itu kalau menurut saya tahunya itu cuma 2 ton. Padahal itu 2 kali. Jadi total itu 4 ton. Memang yang pertama itu yang awal Mei itu kita itu yang sempat booming awal itu kita bersama dengan TNI AL khususnya itu berhasil ungkap yang namanya 2 ton narkotika jenis sabu ya. Terus kemudian selang 1 minggunya BNN bersama Bea Cukai dan TNI AL kembali ungkap 2 ton lagi. Nah, itu TKP-nya berada di Kepulauan Riau, ya betul, atau di Batam ya, perairan situ. Di Karimun itu ya Pak. Ya betul. Nah, jadi untuk yang dapat diketahui sekarang ini berarti mencapai 4 ton ya Pak. Betul sekali. Nah, oke, itu untungnya saja aparat Indonesia ini segera gercep untuk menangani permasalahan itu ya Pak. Nah, mungkin misalnya nih jumlah 2 ton tersebut ketika tidak berhasil digagalkan, apa sih dampaknya terhadap masyarakat Indonesia itu nantinya? Kalau untuk dampak yang pastinya yang pertama nanti dengan 2 ton saja itu kita melakukan evaluasi akan berdampak kepada sekitar 8 juta jiwa. Itu pemakainya. Kenapa kok sampai sedemikian besar? Ini saya juga bawa kerpean juga ini ya. Iya. Jadi potensi nilai pasar untuk 2 ton narkotika jenis sabu itu perputaran uangnya itu mencapai 5 triliun. Oke. Dan itu kita itu bisa menggagal 2 ton itu, kita tuh juga bisa katakanlah kita alhamdulillah dengan 2 ton itu kita bisa menyelamatkan jumlah jiwa itu sebanyak 8 juta jiwa. Maaf, tadi klarifikasi ya. Nah, itu dengan asumsi 1 gram itu digunakan kepada
4 orang, gitu Iya. kan. Jadi untuk konsumsi narkoba itu untuk masyarakat umum biasanya yang sering kita tangani untuk 1 gramnya itu 4 orang konsumsi. Dan mungkin nanti dalam setiap konsumsi itu berapa sedotan, nah itu mungkin bervariasi. Gitu. Kadang kita juga yang sering-sering itu kita melakukan penangkapan 1 jaringan itu ya Kak, ya. Itu biasanya ada 5, ada 4 orang. Nah, itu ternyata mereka itu untuk saat ini sistemnya itu patungan kan. Yang terbaru itu patungan. Jadi perlu diketahui juga untuk masyarakat, narkotika jenis sabu itu per gramnya itu tidaklah murah. Nah, itu Kak. Dulu 2017 di Tulung Agung sendiri itu untuk narkotika jenis sabu per gramnya itu mencapai 1,2 juta sampai 1,7 juta per gram. Bayangkan. Iya. Nah, itu loh. Ngalangane emas. Nah, ibaratnya untuk bahasa Jawa ngalangane emas regane. Tapi kenapa kok tetap sama orang-orang itu kok dibeli lah. Kalau dulu memang kalau tidak dari kalangan menengah ke atas itu tidak akan bisa beli narkotika jenis sabu. Tapi untuk saya nggak tahu ya, Gen Z ini cerdas-cerdas memang. Wong kalau 1 orang tidak kuat patungan 1 grup. Nah, gitu. Sekarang itu hebatnya itu. Iya. Gitu, Kak. Ya, jadi memang berpengaruh juga sangat besar ya terhadap masyarakat itu sendiri, Pak. Nah, mungkin selanjutnya nih, kenapa sih Pak kalau kita ketahui Indonesia ini selalu menjadi target atau tujuan utama dalam peredaran narkoba kayak gini ini? Kalau dikatakan kenapa kok Indonesia? Kenapa kok Indonesia? Kita tahu ya. Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, banyak perairan. Coba lihat di peta. Indonesia itu menjadi jalur perdagangan. Nah, banyak di situ kita itu mengenal istilah segitiga emas di antara Thailand, Laos, Myanmar. Nah, Indonesia sendiri dijadikan untuk tempat pijakan atau bersandar. Nah, itu Kak. Jalurnya itu memang melalui Indonesia. Jadi kenapa kok Indonesia menjadi target utama? Karena satu, Indonesia ya termasuk negara maritim, banyak pulau dan banyak lautan. Terus kemudian kenapa kok banyak yang diselundupkan di Indonesia? Karena banyak jalur-jalur tikus di Indonesia. Jadi banyak dari jaringan nasional maupun internasional itu menyelundupkan melalui sebagian besar melalui jalur laut. Seperti itu, Kak. Terus kemudian mungkin dari analisa saya sendiri untuk Indonesia kenapa kok jadikan sasaran? Karena mayoritas orang Indonesia itu mungkin pemikirannya itu belum memiliki yang ke jangka panjang gitu. Atau mungkin ada yang bermain atau mungkin gimana untuk keuntungan pribadi lah. Itu kita juga berharap semua stakeholder merah putih dalam memerangi narkotika seperti itu kan. Ya, jadi mungkin pemikirannya juga masih tentang kebahagiaan sesaat. Betul. Ya, dan juga karena Indonesia ini memang letaknya sangat strategis gitu, karena memang banyak lautan, jalur-jalur yang sangat mudah diakses gitu. Nah, oke Pak, mungkin kita masuk ke pemberantasan nih Pak. Kalau kita lihat data dari 5 tahun terakhir, kita temukan bahwasannya BNN dan juga Polri itu telah berhasil menyita kurang lebih 50 ton lah tentang narkoba ini. Nah, itu mungkin masyarakat banyak yang kurang tahu sebenarnya peran badan intelijen dalam menangani kasus-kasus penyelundupan kayak gini atau pemberantasan itu bagaimana sih sebenarnya? Gitu ya. Jadi memang kalau untuk operasi intelijen sendiri itu intelijen itu tidak hanya di BNN saja, perlu diketahui untuk masyarakat dan kita semuanya. Jadi intelijen itu di TNI juga ada badan intelijennya, di Polri juga ada intelijennya, di kita juga ada badan intelijennya. Jadi untuk pergerakan intelijen sendiri itu
memang mereka itu berperan di balik layar, tidak di atas permukaan. Jadi memang banyak masyarakat pasti tidak mengetahui ujuk-ujuk. Nah, Iya. istilah Jawanya kan itu. Tiba-tiba nangkep Iya, besar, tiba-tiba loh, terus intelijen tugasnya apa lah? Padahal intelijen itu berperan di garda paling terdepan untuk kasus narkoba. Kenapa? Perlu diketahui untuk masyarakat, intelijen itu merupakan eh, senjata yang paling terdepan memberikan informasi kepada bagian operasional di Badan Narkotika Nasional khususnya. Jadi tanpa peran intelijen, tim operasional juga mungkin buta map. Iya. Nah, gitu. Jadi kita mohon maaf untuk mungkin prosedur dan cara mainnya itu kita tidak Tidak bisa, bisa, iya. untuk menceritakan karena itu untuk strategi Iya, kita iya, sendiri. iya. Gitu, Kak, ya. Ya, jadi Jadi, tetap berperan sangat penting ya, Pak. nggih, memang ya itu akan memang yang mengetahui itu memang kalau orang-orang awam pasti menduganya tidak Tidak, tahu. iya. Kadang memang Iya. orang yang berperan di balik layar itu sebenarnya memang lebih Nggih, penting ya, Pak. betul Memang sekali, ya. meskipun Nggih. tidak kelihatan. Bagaimana sih bentuk kampanye edukasi yang efektif kepada para generasi muda untuk menyadarkan tentang bahayanya narkoba? Gitu ya. Jadi perlu untuk diketahui bersama fenomena saat ini kita tahu bahwa kita tidak bisa terus-terusan monoton dalam hal penyampaian edukasi tentang P4GN bahaya narkoba itu secara mungkin offline ya. Mungkin itu kan sudah cara lama. Terus kemudian kita juga tidak mungkin terus-terusan memberikan materi mungkin dari tahun 2010 sampai 2025 sekarang ya, 12 tahun itu saja. Jadi kita memang saat ini khususnya di Jawa Timur kita getol dalam hal sosialisasi tidak hanya secara offline, kita juga online, on air, di radio juga ada, dulu ya pernah di televisi juga ada, di televisi lokal kita juga pernah ada. Terus kemudian yang paling penting untuk saat ini, kita sadar betul bahwa peran media sosial sangat penting untuk saat ini, terutama kalau yang saat ini yang paling banyak viewernya itu kan TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Tapi untuk dari kita sendiri, kita di poin Instagram, terus YouTube, sama TikTok. Nah, itu. Ya, emang. Terus kemudian di sekolah-sekolah kita kerjasama sama sekolah. Terus kemudian kita juga kerjasama lagi dengan pihak lapas. Jadi tersangka atau warga binaan ya katakan kalau di lapas ya, warga binaan itu setelah diadili mereka itu juga kita berikan suatu layanan yaitu rehabilitasi. Mungkin untuk sosialisasinya kita tidak menyentuh ke sana karena mungkin di sana sudah ada tim sendiri ya Kak ya. Tapi kita memfasilitasi untuk rehabilitasi di dalam lapas. Terus kemudian kita juga ada kerjasama dengan Disnakerstan terkait pekerja migran Indonesia yang ke luar negeri. Ya, gitu. Kita juga ada ke sana. Kenapa kok untuk PMI singkatannya pekerja migran? Karena kita tahu yang 2 ton itu yang DPO-nya siapa Dewi itu ya, termasuk pekerja migran juga Kak. Nah, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan naudzubillah min dzalik ke depannya mungkin ada PMI amit-amit ya Kak ya, yang dari Tulungagung. Jadi kita memang sangat mewanti-wanti hal seperti itu Kak. Nah, gitu. Jadi tetap waspada ya Pak. Tetap waspada dari segala lini. Iya, jadi edukasi pun udah dari berbagai sumber. Betul. Ya Pak. Bukan cuma offline saja, tapi juga sudah mulai ke media sosial juga. Mungkin menambahkan lagi untuk pemberantasan kita berjalan di bidang represif atau ungkap kasus. Jadi kalau untuk pencegahan atau P2M itu lebih ke persuasif atau edukasi sejak dinilai itu manfaatnya tidak serta-merta langsung tapi jangka panjang. Mungkin
bisa juga nanti kita ke depan itu menggandeng stakeholder dari pemerintah daerah, mungkin untuk kurikulum kita didorong masuk sekolah-sekolah, bahwasanya P4GN itu bisa dijadikan kurikulum, nanti untuk media pembelajaran untuk siswa-siswanya, untuk pengetahuan gitu kan. Ya baik Pak, ini untuk selanjutnya bagaimana mungkin ketika masyarakat itu mengetahui adanya sesuatu yang mencurigakan nih, mungkin belum ada sesuatu yang aneh. Nah, itu mungkin bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat? Perannya ya. Iya. Jadi gini Kak, kita itu di sini mulai tahun 2000 berapa itu kita sudah membuat atau membangun atau menciptakan yang namanya Desa Bersinar. Nah, dari Desa Bersinar tersebut kita ada visi misi yang mana kita juga membuat atau apa ya, mengkader warga yang bisa kita jadikan agent. Agent itu perannya di desa-desa atau mungkin di lingkungan sekitarnya itu, kalau ada kejadian penemuan terus kemudian semacam mengetahui peredaran, nah itu mereka nanti tugasnya melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, pihak berwenang itu tidak hanya di BNN saja, mungkin bisa di kepolisian, bisa ke BNN, bisa ke, atau kalau bahasa gubuhnya lapor dulu ke pihak perangkat desa, nanti biar perangkat desa yang itu kita sudah mengkader-kader yang seperti itu. Jadi ayo kita mengajak kepada masyarakat. Kita mengetahui peredaran narkoba ini semakin lama semakin banyak. Jadi tidak mungkin cuma mengandalkan dari BNN saja, petugas BNN. Kita juga butuh peran serta aktif dari masyarakat dalam upaya P4GN, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Jadi mungkin seperti itu. Jadi warga itu istilah kasarnya ya kayak mungkin mengetahui ada orang yang mencurigakan menaruh benda sesuatu mungkin pas lagi transaksi, kalau dia mungkin tidak berani pas sendiri, mungkin setelah orang itu menaruh, katakan menaruh barang itu, mungkin setelah itu orangnya pergi, dia menghampiri barang itu, mungkin terus kalau berani ya diambil, kalau enggak ya dilaporkan saja, diputus Sherlock. Nah, itu bisa. Terus kemudian kalau memang diketahuinya itu bersama-sama atau rame-rame, bisa diamankan. Bisa diamankan dulu yang bersangkutan, yang mungkin yang dicurigai itu. Terus kemudian setelah diamankan, terutama HP-nya harus diamankan, dipisahkan dari orangnya, jangan sampai HP itu digunakan terus sama dia. Nah, itu. Terus setelah itu mungkin bisa lapor yang pertama ke perangkat, ataupun kalau punya kenalan dari petugas bisa langsung dilaporkan ke petugas. Gitu ya, Kak. Perannya itu sangat penting ya, Pak. Betul. Oke, mungkin untuk yang terakhir kali nih Pak, mungkin ada kesan atau pesan nih kepada masyarakat khususnya Tulungagung yang ingin Bapak sampaikan. Jadi gini ya, Tulungagung itu luas, ada 19 kecamatan, sedangkan anggota BNN yang ada di sini yang khususnya untuk seksi pemberantasan itu cuma ada 6 orang. Jadi memang sangat berbanding jauh dengan luas wilayah. Jadi kita menghimbau kepada semua masyarakat stakeholder, apabila menemui seperti yang sebelumnya tadi, silahkan jangan takut melapor, jangan takut untuk mengamankan, karena peran serta masyarakat itu sangat penting untuk kita. Jadi kita di sini membuka pintu lebar-lebar, ada Pak Satpam yang terus menjaga 24 jam. Silakan melapor apabila mengetahui kejadian peredaran gelap narkotika. Gitu ya. Ya, mungkin atau mungkin kita, bisa untuk call center kita ya. Call center ya, tak infokan sekalian sebentar. Ya, boleh. Call center BNN kita di nomor 0821
5224 9911. Atau kalau nggak tahu bisa di searching di browser, ketik call center BNNK Tulungagung, itu pasti akan muncul ya. gitu ya. Terus ada juga yang melapor melalui kanal media sosial. Silahkan inbox akun Instagram atau yang sebagainya boleh. Kerahasiaan Bapak Ibu masyarakat, insya Allah kita jamin, tidak akan kita bocorkan. Dan yang paling penting, jangan cuma melapor, tapi harus kita mengharapkan yang melapor itu bisa kita hubungi untuk cross check. Jadi kita tidak kesulitan dalam menindaklanjuti laporan tersebut gitu ya. Mungkin jadi, itu. Ya, jadi untuk pengaduan pun sudah mulai banyak aksesnya ya Pak. Betul, guys. Satu lagi Kak, mohon maaf. Jadi untuk keluarga masyarakat Tulungagung khususnya yang mempunyai mungkin malu mau melaporkan ada keluarga atau kerabatnya yang mungkin dinilai sebagai pemakai, silakan lapor ke kantor kita. Tidak apa-apa kalau dia memang perlu penanganan rehabilitasi. Kita terbuka lebar pintu kita ya. Tidak dipungut biaya insya Allah gitu lah ya. Nah, mungkin tadi ada yang kurang Pak terkait apa sih ancaman hukuman pada para pelaku terjerat kasus 2 ton sabu ini? Jadi kita ketahui bahwa dasar hukum Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia itu mengacu Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Jadi itu dasar hukum kita dalam menjalankan tugas. Untuk kasus ini 2 ton ini, penyimpan ini, kita untuk kasus hukumannya, ancaman hukumannya kita pada pasal 114 ayat 2. Kenapa kok ayat 2? Karena lebih dari 5 gram. Jadi itu ancaman hukumannya sampai hukuman mati atau seumur hidup untuk tersangkanya gitu. Ya, seumur hidup. Jadi kalau lebih dari 5 gram itu sudah masuk pasal 2. Berat, lebih berat lagi. Kalau pas ayat 1 masih di bawah 5 gram itu berarti di bawahnya. Ya. Nah, mungkin cukup itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Luar biasa berdaging sekali ya Pak ya. Terima kasih banyak pada Pak Chandra yang telah bersedia berbagi waktu dan juga pengalamannya kepada kita semua. Untuk Sobat Bersinar, ingat 2 ton narkoba ini dapat merusak jutaan generasi muda di Indonesia. Tapi satu langkah kecil dari kita, seperti berani melapor, mengedukasi teman, dan juga mengikuti program pencegahan, itu dapat menyelamatkan masa depan. Terus dukung upaya pemberantasan narkoba, dan jangan lupa, narkoba bukan cuma ancaman hukum, tetapi juga ancaman kehidupan. Sampai jumpa semuanya, tetap peduli, tetap kritis, dan tetap waras. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.